Jadi hanya 5 tahun nanti ya? Oleh pusatnya hanya 5 tahun. Betul. 5 tahun Pak, 5 tahunan. Nah nanti dikembalikan ke pemerintah. Daerah. Dikembalikan siapa yang diundang dari sini sebelumnya. Sebetulnya ketika suatu kabupaten kota itu akan ditetapkan menjadi sasaran sekolah penggerak, itu sebetulnya ditanya dulu kesediaannya. Apakah kabupaten kota Bapak Ibu siap untuk menerima program ini? Itu sebetulnya ada, ya. Mungkin dulu siapa yang datang waktu ke pusat, ke Jakarta, yang pasti sebelum Bapak Ibu berhubungan dengan kami UPT, Bapak Ibu itu diundang dulu sama kementerian. Dari pihak pemerintah daerah itu diundang dulu terkait kesediaan kabupaten Bapak Ibu bersedia untuk menjadi, ada form. Jadi yang ingin melihat keterlaksanaan dari isi nota kesepakatan ini. Nah, kalau untuk sosialisasi, ada yang bisa menyampaikan informasi di Ciamis di mana sosialisasi PSP-nya dilakukan atau tidak? Dilakukan atau tidak? Jadi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sudah menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi PSP. Untuk menentukan sekolah penggerak itu bukan hanya pusat yang menentukan. Jadi memang ada seleksi, ya. Tapi dalam prosesnya daerah itu ada andil untuk menentukan kepala sekolah mana yang lulus menjadi kepala sekolah. Kurikulum, kemudian perencanaan berbasis data, kemudian pendampingan terkait platform, apakah sudah kami sudah melaksanakan kesepakatan 3 nih, mulai dari sosialisasi, penetapan satuan pendidikan sampai pelaksanaan kegiatan. Nah, sudah adakan monef untuk sekolah penggerak Ibu? Sudah. Oke. Untuk semua jenjang? Ya. Oke. Kapan Bu? Waktu bulan kegiatan. Jadi keempat ruang lingkup yang ada di MK ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Baik itu sumber anggarannya dari APBN maupun MK itu ada yang sumber kegiatannya APBN, ada yang APBD, ada yang APBN, APBD. Berarti di sini berarti nanti untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD beberapa kegiatannya ya. Mulai dari membuat edaran ya terkait penyelenggaraan PSP, kemudian melakukan sosialisasi, menjadi tim panel, menetapkan kebijakan dan kegiatan serta penyediaan anggaran terkait PSP. Dan kalau di Bekasi ini namanya juga sukses story. Jadi tidak ada di semua kabupaten kota, ya. Tapi adanya ini yang sudah sukses ini ya, menggolkan anggaran khusus untuk sekolah penggerak yang langsung disampaikan ke sekolah Kabupaten Bekasi, mendapat dukungan anggaran dari Pemda sebesar 50 juta per sekolah untuk pelaksanaan IHT ya, dalam rangka pengibasan program PSP dan implementasi kurikulum merdeka ke sekolah-sekolah negeri lain pendidikan ya oleh pemerintah daerah ke sekolah itu untuk kegiatan IHT dan diseminasi ya, pengimbasan untuk kurikulum merdeka. Jadi di pengimbasan itu juga memang benar itu nggak dibuat-buat. Itunya Pak, aktivitas di dashboardnya itu udah 100%. Alhamdulillah. Untuk adoption rate-nya. Kemudian untuk kan Ciamis itu lebih dari 95% itu sudah lulus tema. Keren Itu kan itu pasti itu tidak ujug-ujug sekian gitu ya, ada angka sekian, itu pasti ada di belakangnya itu ada keringat. Widya Prada yang ada kerja cerdas sih. Nah, ada kerja cerdas, ada kerja keras dari tim tadi ya. Berdarah-darah Bun. Tadi tim naon tadi teknya? Tim naon tadi namanya tes? PSGC. Tim gercepnya ya. Jadi ada timnya dari Ciamis yang sehingga tadi gitu misalnya FSLCC. Kepanggil dari kepanggil dari Ciamis, berapa kali Ciamis kepanggil? Jenderalnya yang kemarin kesini Bun, Ibu Eli itu. Ibu Eli. Kayak gitu. Jadi terutama memang yang menonjol itu dari dari kurikulum merdekanya ya, pengusaha kurikulum merdekanya.
Secara jumlah masih sedikit ya. Secara jumlah masih sedikit. Tapi sebetulnya kan memang itu nggak apa-apa. Karena memang pemerintahan tidak memaksakan, itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Iya, Nah, kalau kualitasnya. misalnya sekarang di Ciamis baru 407 yang siap, ya itu nggak apa-apa. Sesuai doa kami, Bun, ya Allah golongkan kami ke golongan orang yang sedikit. Jadi silakan, misalnya ada yang, jadi ada tim, jadi bukan hanya tim yang bekerja, tapi ada tim apa namanya, publikasi lah kalau publikasi mah. Jadi, nah, jadi bukan hanya apa namanya itu, bukan ujub ya, tapi kita apa namanya? Kan Ya apa sampai kalau khairat, Bun? Nah itu mungkin kita bisa tadi jadi best practice kan, jadi bisa apa itu salah satu best practice dari pemerintah daerah Kabupaten Malang. Sebetulnya kita insya Allah di akhir bulan ini kita akan ada, kemarin kan ada kita bikin policy brief ya, jadi nah nanti itu akan diundang DPR sehingga kami itu mungkin ada masukan juga dari Bapak Ibu kira-kira apa yang bisa diangkat. Jadi nanti jadi dari policy brief yang kemarin Pak Habibie kan ada dibuat ya, ada program-program, kira-kira apa yang bisa diangkat, satu program aja yang bisa diangkat, yang bisa didengar oleh DPR. Kemarin itu Pak Widya Prada itu saksinya karena ikut rapat di sana. Jadi kami ini di Kurikulum Merdeka itu kan ada kemitraan ya, ada kemitraan kan, kita menggandeng beberapa pihak sehingga kita program kita bisa berjalan. Nah kami juga di Ciamis ini kami sudah mencoba kemarin dengan Dinas Kesehatan nih. Kemudian dengan Pemda mah itu mah karena memang Pemda yang punya proyeknya gitu kan. Kemudian juga Dinas Pendidikan gitu dengan persekolahan secara langsung. Jadi kami mengikat kerjasama, bahkan ada rencana ke depan itu ada satu hal yang mungkin bisa dibanggakan sebagai pilot project. Yani sekolah itu biasanya kita menerima raport siswa itu. Raport itu hanya raport pendidikan. Nah nanti ke depan ada beberapa sekolah yang dibuat sampel, sudah 6 sekolah, nanti bisa menghasilkan 2 raport, 1 raport pendidikan, kedua raport kesehatan, sehingga nanti di Kurikulum Merdeka ini antara kecerdasan dan kesehatan ini. Sehat dulu atau pintar dulu? Ya sehat dulu. Nah, enggak ya, ternyata gimana antara sehat dan pintar itu harus bersama-sama ya, sehingga ada jalinan kerjasama seperti itu. Sekarang mah Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan itu sudah 2 mata uang, 2 mata pisau itu menyakitkan lah. 2 mata uang ya, 2 mata uangnya. Sudah disampaikan ke Pak Kabin. 2 sisi mata uang. Jadi nanti saling menguntungkan. Kalau 2 mata pisau, saya takut nanti menusuk. Ya itu aja. Kayak begitu Pak Eki lah. Ya nanti siap-siap aja di Instagram, di like. Ya. Ya. Jadi apa namanya tuh? Jadi ada kalau nanti di Excelnya ada ketersediaan anggaran, baru dilaksanakan atau tidak, atau pelaksanaan atau tidak, waktunya kapan, kemudian ini sumber pendanaannya apa, pelaksananya kapan, penerima manfaatnya siapa, butuh otentiknya apa, keluarannya apa. Yang tadi juara apa kita? Ciamis? Paling banyak ininya Pak, adoption rate-nya sudah 100%. Kemudian aktivitas di PMM-nya juga lebih dari 95% itu sudah lulus topik. Oh iya. Nah cuman mungkin nanti di rapat PMO kita lihat, kan karena kalau misalnya dari dashboard itu kan aktivitas sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada 10 guru, kalau 1 aja yang sudah lulus topik itu dianggapnya 1 sekolah itu sudah lulus. Bosan Jadi kalau di sana mungkin ada target ya Pak ya untuk menyelesaikan topik-topik itu. Selesai menyelesaikan 8 topik ini sampai berapa lama? Mungkin ada target itu. Jadi sehingga apa namanya tuh guru pun sama ada target. Jadi mungkin ditentukan targetnya supaya guru-guru itu ada target untuk selesai ya, selesai topik, lulus proses. Kalau di sini kan nggak masalah kalau saya terburu-buru ya tadi itu menurut kita tidak bisa merdeka. Jadi sebetulnya mungkin kalau secara konten mungkin Bapak sebagai Widya Prada atau Bapak Ibu pengawas ya dari GTK mungkin itu yang lebih ini ya, misalnya tuh ini idealnya untuk menyelesaikan keseluruhan topik itu butuh berapa? Pesan di awal itu kita untuk bergerak, sementara untuk kabupaten yang lain sudah bergerak. Nah kita itu semua terburu-buru untuk pengisiannya. Nah kita jangan sampai seperti itu, tapi kita itu apa ya dalam kecepatan yang ketat lah gitu ya, supaya memang buru-buru untuk pengisiannya. Ya, lebih pemahamannya lebih. Ya lebih dipahami lebih dalam gitu mereka. Tapi nanti selesai sampai topik 8 itu. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Cacak-cacakan kami berangkat dari komunitas belajar yang dikondisikan oleh Dinas Pendidikan
kamu bisa berjalan gitu dah. Nah, coba kita tadi dalam nota kesepakatan 5 tahun lagi untuk habis ya. Belum lagi kita mendengar sisi miringnya tentang apa itu TikTok ya, yang mengatakan bla kepada Mas Adi. Walaupun kita itu jangan menghiraukan, tapi tetap itu merupakan pressure bagi kita. 1 tahun 2020 saya tuh sudah ngobrol langsung dengan SKM yang staf khusus menteri. Kita berusaha memberikan masukan apa sih kalau kalau dulu kan PA ya. Kenapa PA itu tidak langsung aja dari divisi yang diperbolehkan? Sekolah penggerak itu boleh mutasi, boleh dirotasi, tapi ya sesama sekolah penggerak. Kemudian juga meninggal dunia ya. Seperti di SMPN 2 Banjarsari, ya, itu meninggal dunia. Ada penggantian, itu ada perubahan kepala sekolah, itu juga. Perubahan satu sekolah, misalnya dari swasta menjadi sekolah negeri, ya. Jadi ini bisa terjadi di PSP 1 sampai 3. Ini tindak lanjutnya dengan verifikasi kesesuaian kepala sekolah yang ditugaskan dengan Kepmen 371. Kemudian ada kondisi di mana KS pindah ke sekolah non PSP ya. Namun dana bos kinerja atau BOP-nya itu tidak bisa dipindahkan sekolah jika ya tanda kutip. Jadi ada rotasi itu masih bisa. Dengan catatan itu belum di SK-kan, sekolah tersebut belum di SK-kan sebagai penerima bos. Dan waktunya ini adalah maksimal 30 Oktober. Jadi kalau misalnya ada akan ada mutasi kepala sekolah penggerak yang PSP 3, ini khusus PSP 3 ya, itu masih bisa maksimal tanggal 30 Oktober. Sekolah politik. Jadi PSP 1 sudah berjalan sampai sekarang ya. Kemudian di PLT-nya dia dapat lagi ikut. Nah, kendala kan mungkin ketika dari distrik dia menjabat dua satuan pendidikan. Di PLT juga masuk PSP. Gitu. Dua-duanya ini. Nah, ya bagusnya yang satunya tuh ada kepala sekolah definitifnya. Siapa kepala sekolah definitifnya tadi sebetulnya bisa tadi yang cadangan misalnya dirotasikan ke sekolah tersebut. Berarti tadi yang PLT tidak mubazir, saya bisa dilanjutkan lagi gitu. Ya, sekolahnya tidak berubah, Pak. Tidak. Ya, sekolahnya tidak berubah. Jadi misalkan ada kepala sekolah yang baru juga sah-sah saja, waktu dia belum masuk tentang masalah PSP. Tapi yang PLT-nya itu berarti belum PSP. Sudah, dua-duanya PSP ya? Iya. Saya. Nah, saya di lapangan saya temukan dulu ya. Dia di definitifnya berjalan, tapi di PLT-nya dia masih di PSP. Definitifnya PSP juga? PSP. Sekolah mana itu? Nanti lihat itu apakah dia. Jadi sekolah penggerak itu sudah dilakukan PMO tingkat sekolah. Dan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah penggerak. Dan mereka tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Ya sehingga fasilitator sekolah penggeraknya itu melaporkan izin PKB. PMO daerah itu terdiri dari unsur dinas pendidikan, kemudian unsur UPT GTK dan Faudasmen, jadi BPPMP dan BBJP, kemudian dari direktorat teknis juga ya, yang suka hadir itu dari SMP ya, dari SMP Jajaran, dukungan pemerintah daerah, dukungan internasional dan komisi anggota. Kita yang mana? Ini yang bermasalah terkait SDM itu dari SDN 3 Sukamulya, Payung Agung, Sukamulya, 2 Kadu Pandak, Sindang Barang, Linggasari, Margaja, inilah ada 11, pokoknya ada 11 sekolah yang mengajukan mereka mempunyai permasalahan terkait SDM. Ini ada